Halo generasi Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal harian yang kelima untuk mata uji pilihan PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas yang membedakannya dari demokrasi liberal yang dianut negara-negara barat. Ciri khas utama yang bersumber dari sila keempat Pancasila adalah penekanan kuat pada jadi sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kata kunci utamanya adalah permusyawaratan. Nah, ini yang membedakan demokrasi Pancasila dari demokrasi liberal yang cenderung mengutamakan voting atau suara terbanyak. Nah, seperti kekuasaan mayoritas atau mayorokrasi di opsi D. Jadi musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari solusi yang disepakati bersama, bukan sekedar menang atau kalah. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah opsi C. Betul sekali. Yaitu pengambilan keputusan yang diutamakan melalui proses musyawarah untuk mufakat. Oke, langsung ke soal nomor 2. Dalam era pasar bebas, produk impor dengan harga yang sangat murah membanjiri pasar lokal dan mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di dalam negeri, pemerintah harus menyeimbangkan komitmen perdagangan internasional dengan perlindungan terhadap ekonomi rakyat. Sesuai amanat Pancasila, terutama sila kelima dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Tentukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk diambil pemerintah. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, soal nomor 2 ini berarti jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana jawaban benarnya lebih dari 1. Oke, untuk mendapatkan jawabannya kita harus mengecek dulu setiap opsi jawaban. Nah, dari opsi yang diberikan bisa kita lihat jawaban yang paling tepat kebijakannya untuk diambil oleh pemerintah adalah yang B, yaitu memberikan subsidi pelatihan dan kemudahan akses modal bagi UMKM agar lebih kompetitif. Nah, opsi B ini adalah langkah proaktif yang sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberdayakan ekonomi rakyat agar mampu bersaing. Jadi opsi B ini betul. Kemudian jawaban benar juga adalah opsi D, yaitu menerapkan kebijakan proteksionisme yang wajar seperti bea masuk yang proporsional pada produk tertentu. Nah, opsi D ini adalah langkah protektif yang wajar. Negara berhak melindungi industri dalam negerinya dari persaingan tidak sehat, misalnya dumping, melalui instrumen perdagangan seperti bea masuk. Jadi tanpa harus menutup diri sepenuhnya seperti yang ada di opsi A. Jadi jawaban benar juga opsi D. Oke, jadi tadi opsi A ini salah. Nah, opsi C, pasar bebas murni ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila. Jadi kurang tepat. Dan opsi A ini menutup total bersifat ekstrim dan tidak realistis. Nah, adapun opsi E mengambil alih ini tidak efisien dan tidak sesuai. Jadi untuk soal nomor 2 jawaban tepat adalah B dan D. Lanjut ke soal nomor 3. Munculnya paham radikalisme yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain, baik berbasis agama maupun sekuler, menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Alasan paling fundamental mengapa paham tersebut bertentangan dengan struktur kebangsaan Indonesia adalah karena paham tersebut. Nah, fondasi utama NKRI adalah Bhinneka Tunggal Ika dan
Pancasila. Nah, paham radikalisme pada intinya bersifat eksklusif, hanya mengakui kebenarannya sendiri dan intoleran terhadap perbedaan. Nah, kalau paham ini dibiarkan, dia akan merusak tatanan sosial yang sudah terbangun di atas keragaman dan toleransi, yang merupakan syarat mutlak bagi eksistensi Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, betul sekali. Itu berpotensi merusak tatanan sosial yang inklusif, toleran, dan beragam. Adapun opsi A, C, dan D adalah dampak ikutan, bukan alasan fundamental. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di sebuah SMA negeri yang siswanya berasal dari beragam latar belakang agama, OSIS mengusulkan agar kantin sekolah menyediakan area khusus, terpisah namun tetap di lokasi yang sama, untuk pedagang yang menjual makanan non-halal, di samping pedagang makanan halal yang sudah ada. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti soal nomor 4 ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Oke, kita harus cek setiap pernyataannya. Pernyataan yang pertama. Usulan tersebut bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia karena menciptakan pemisahan atau segregasi di kantin. Nah, jadi yang pernyataan satu ini salah. Nah, konsep ini bukan segregasi atau pemisahan paksa yang diskriminatif, melainkan akomodasi atau fasilitasi. Nah, tujuannya adalah agar semua siswa dapat makan dengan nyaman sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu hak orang lain, yang justru memperkuat persatuan. Kemudian pernyataan 2, kebijakan ini merupakan wujud implementasi toleransi aktif dan saling menghormati hak antar umat beragama. Nah, pernyataan 2 ini benar. Nah, ini adalah contoh nyata dari toleransi. Nah, pihak mayoritas memberikan ruang bagi minoritas untuk menjalankan apa yang diyakininya, seperti memakan makanan non-halal. Dan pihak minoritas juga menghormati mayoritas dengan tidak makan di sembarang tempat. Kemudian pernyataan yang ketiga. Sebagai sekolah negeri, kantin seharusnya hanya menyediakan satu jenis makanan standar untuk menjaga kesetaraan. Nah, ini juga salah pernyataan 3 ini. Nah, menyeragamkan pilihan makanan dengan mengabaikan kebutuhan keyakinan yang berbeda justru merupakan bentuk intoleransi dan tidak mencerminkan kesetaraan. Karena standar yang dipakai hanya menguntungkan satu kelompok saja. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, dan pernyataan 3 salah. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Mahkamah Agung atau MA merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Konstitusi. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait kewenangan Mahkamah Agung. Oke, soal nomor 5 ini juga termasuk pilihan ganda kompleks kategori. Kita harus menentukan setiap pernyataannya benar atau salah. Oke, kita cek dulu pernyataan yang pertama. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi. Nah, ini benar pernyataan 1 ini. Nah, pernyataan 1 ini adalah wewenang utama dari MA, yaitu sebagai pengadilan kasasi atau pengadilan tingkat akhir yang memeriksa penerapan hukum dari putusan pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemudian pernyataan 2. MA memiliki wewenang utama untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pernyataan 2 ini
Salah. Nah, wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut judicial review adalah wewenang utama dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi bukan MA. Lanjut pernyataan 3. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti Perpres atau Perda terhadap undang-undang. Nah, pernyataan 3 ini benar. Nah, ini adalah wewenang MA yang sering disebut hak uji material atau HUM di bawah undang-undang. Nah, MA memastikan bahwa peraturan pelaksana seperti peraturan presiden, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, dan pernyataan 3 benar. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita yang kelima untuk mata uji pilihan TKA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, buat teman-teman semua yang mau update terus pembahasan soal harian kita, silakan di-subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita Instagram dan TikTok Trisukses ID. Nah, buat teman-teman yang mau simulasi soal harian langsung saja kunjungi website kita di trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.